Sumirnya pengertian atau tafsir tentang pembuktian sederhana semakin nampak dengan munculnya SEMA nomor 3 tahun 2023 tentang larangan PKPU pilot terhadap pengembang. Pro dan kontra tentang munculnya SEMA itu semakin membesarkan jarak perbedaan pendapat tentang pembuktian sederhana itu. Untuk membahas tentang SEMA nomor 3 tahun 2023 dan juga problematika terkait dengan Undang-Undang 37 tahun 2004, saya sedang bersama dengan Abangda Muhammad Ismak, SHMH, di mana beliau adalah praktisi dalam kepailitan dan PKPU. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Mana kabarnya? Baik. Tambah awet muda ya. Healing terus. Baru pulang dari liburan, Kak ya? Mana nih? Kak, kan ada yang menarik lagi nih tentang SEMA nomor 3 tahun 2023. Jadi para kurator dihadiahkan hadiah tahun baru oleh Mahkamah Agung SEMA nomor 3 tahun 2023. Yang mengatur tentang larangan PKPU dan pilot terhadap pengembang atau developer. Oke. Nah, itu sebelum kita masuk ke pokok-pokok persoalan secara gradual, saya mau tanya terkait dengan pandangan Kakak terhadap SEMA itu. Ya, SEMA berarti surat edaran Mahkamah Agung ya. Ya tentunya secara institusi sama seperti institusi lainnya punya hak kewenangan untuk membuat suatu regulasi. Namun regulasi ini tentunya kan bersifat, kalau SEMA kan berarti surat edaran, berarti internal mengatur ke dalam Mahkamah Agung itu sendiri. Nah, tentu SEMA-nya itu kita lihat ini mengaturnya ke dalam atau juga tentu mengatur keluar. Seperti itu. Kalau mengatur keluar, kita lihat lagi kepada bagaimana asas pembentukan undang-undang. Nah, saya kira seperti itulah penjelasannya. Sebab kalau kita lihat kaitkan dengan tadi larangan atau apa sih? Larangan. Di Undang-Undang Nomor 37 2004 kan sudah tegas. Sebenarnya di Undang-Undang 37 pun juga bukan larangan. Tidak ada larangan di 37 2004. Hanya mengatur jikalau umpamanya lembaga keuangan boleh di PKPU kan boleh dipilotkan, tapi oleh OJK dulu Bapepam, atau kalau seperti asuransi itu oleh Kementerian Keuangan. Jadi tidak ada larangan justru. Cuman siapa yang berwenang untuk mengajukan PKPU atau kepailitan. Bahkan oleh kewenangan itu juga diberikan kepada Kejaksaan Agung. Bila mana ada yang bersifat nasib. Seperti itu. SEMA ini kan mengatur ke dalam kayak. Ya. Tapi secara implementasi kan pastinya internal itu akan berurusan atau beririsan dengan eksternal, yaitu para kurator dan praktisi-praktisi lainnya. Nah, tidak hanya kalau nggak salah tidak hanya di SEMA nomor 3 ini kan, sebelumnya juga Mahkamah Agung juga mengeluarkan SEMA yang lumayan kontroversi juga tentang koperasi kayak. Jadi sebenarnya nggak ada urusan dengan kurator. Kurator kan akan bekerja jika ditunjuk. Ini urusannya adalah kepada para pihak yang mempunyai kepentingan. Kalau koperasi kan berarti yang mempunyai hak dan kewajiban terhadap koperasi tersebut. Kalau pengembang kan berarti pihak yang mempunyai hak dan kewajiban, bilanglah konsumen. Kalau kurator nggak ada urusannya, karena kan itu kurator hanya bisa bekerja setelah ditunjuk. Nah, yang ada urusannya dengan SEMA itu adalah para, mungkin lebih tepatnya konsumen. Kreditor. Konsumen atau kreditor dari suatu pengembang rumah, baik itu perumahan atau apartemen.
Berarti sebenarnya nggak ada implikasi langsung ke para kurator. Enggak, kurator kan bisa bisa macam-macam ininya, bisa macam-macam penunjukannya. Artinya pun juga bukan kurator yang mengajukan PKPU atau kepailitan, tapi pihak yang merasa mempunyai piutang atau tagihan kepada pihak lainnya, bisa berupa kepada pengembang ya, atau bisa kepada koperasi. Jadi Kakak mau menegaskan bahwa sema-sema yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini apa? Maksudnya? Sema-sema yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kemarin koperasi, terus ini sema nomor 3. Kalau koperasi kan artinya sekarang ini dengan sema tersebut atau perma ya, coba dicek lagi. Berarti tidak bisa diajukan secara langsung, harus dengan izin Menteri Koperasi. Sama dengan yang diatur oleh undang-undang. Nah, perbedaannya adalah kalau Undang-Undang 37 2004 tentang kepailitan kan tegas, apa-apa aja yang dilarang untuk langsung, ya. Tapi harus melalui OJK, dulu Bapepam, sekarang OJK, atau oleh Menteri Keuangan. Sekarang ini hanya dengan SEMA aturan tersebut dibuat, bukan oleh undang-undang. Apakah itu pemberian kewenangan kepada Mahkamah Agung atau diskresi? Nah, kita juga harus kaji lagi itu menurut hukum tata negara. Harus dikaji menurut hukum tata negara. Iya, apakah SEMA tersebut dengan membuat suatu peraturan yang sama dengan undang-undang itu membolehkan hal seperti itu. Tentunya pastinya Mahkamah Agung punya tujuan, ya. Nah, sama dengan undang-undang tersebut dibuat dengan menegaskan bahwa hanya OJK atau Kementerian Keuangan yang boleh mengajukan PKPU untuk kepailitan kepada usaha tertentu, itu punya maksud dan tujuan tertentu. Nah, maksud dan tujuan tertentu juga yang oleh Mahkamah Agung dibuat dalam bentuk SEMA tentunya juga harus dijelaskan. Jangan sampai maksud dan tujuan tertentu itu kemudian berimbas kepada hanya perlindungan kepada satu pihak, tidak melindungi kedua belah pihak. Itu pertama. Yang kedua, dari sisi aspek ketatanegaraan, apakah itu pendelegasian atau atribusi atau diskresi kepada Mahkamah Agung untuk membuat aturan tersebut? Ya. Kak, kita mau langsung masuk ke contoh kasus, boleh ya? Bahwa pada saat ini banyak sekali pihak pengembang atau developer dari rumah susun atau apartemen diajukan permohonan pilot atau PKPU ke pengadilan niaga oleh para pembeli unit yang telah membeli secara lunas. Namun belum menerima unitnya. Melihat kondisi tersebut, apabila pihak pengembang atau developer dari rumah susun tersebut tidak menyerahkan unit sesuai jangka waktu kepada pembeli yang telah lunas, dapat dikategorikan sebagai utang sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kepailitan. Itu menurut Kakak bagaimana? Kembali lagi ke ini undang-undang ya, Undang-Undang 37 2004. Untuk menyatakan seseorang atau satu badan hukum dinyatakan berada dalam keadaan PKPU atau pilot, kan yang harus dipenuhi adalah unsur 2 ayat 1 atau di pasal 200 sekian untuk PKPU, itu yang terpenuhi. Adanya utang, 1 atau minimal 2, pembuktian sederhana, jatuh tempo. Itu dulu yang ditegaskan, terpenuhi atau tidak, ya. Kalau itu terpenuhi, mestinya kan tidak ada masalah, ya. Nah, kecuali yang tadi saya sebutkan bahwa Undang-Undang 37 kan sudah tegas melarang untuk dilakukannya PKPU atau pilot kepada badan usaha tertentu, ya, yang sudah ditegaskan di Undang-Undang Kepailitan. Nah, berkenaan dengan itu, definisi utang kan sebenarnya di KUH Perdata kan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ya. Kemudian di 37 2004 ditegaskan lagi bahwa yang timbul dari perjanjian atau tidak undang-undang yang mewajibkan untuk melaksanakan sesuatu.
Jadi kalau definisi itu sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka utang tersebut terpenuhi. Nah, memang ada syarat lain yang diminta oleh Undang-Undang Kepalitan, yaitu sederhana, Pembuktian secara sederhana. pembuktian secara sederhana. Nah, itu tambahan di Undang-Undang Kepalitan. Cuman kan untuk yang SEMA nomor 3 ini, itu kan menyinggung masalah pembuktian secara sederhana. Menurut SEMA nomor 3 ini bahwa PKPU dan Kepalitan, pengajuan PKPU dan Kepalitan terhadap pengembang tidak memenuhi unsur pembuktian secara sederhana. Memang di 37/2004 ini tidak ada penjelasannya tentang sederhana. Undang-undang di bagian penjelasan pasal tersebut mengatakan cukup jelas. Jadi kadang-kadang ini disebut sebagai cek kosong. Ya, apa itu pembuktian sederhana? Ya, Undang-undang mengatakan cukup jelas. Sehingga di dalam praktek biasanya cukup sederhana itu kan diartikan sebagai sesuatu yang bisa dibuktikan secara nyata, jelas, tegas, tidak perlu lagi ada perdebatan tentang itu. Artinya gini, kalau karena soal jumlah itu lain hal. Undang-undang itu tidak mengatur tentang jumlah. Artinya gini, sebagai contoh ya, saya mempunyai tagihan kepada pihak lain sebesar 200 juta. Berupa alat buktinya ada permintaan pinjaman, ada tanda penerimaan uang, ya, ada akuntansinya, itu dianggap sebagai sederhana. Kemudian si yang mempunyai utang tersebut mengatakan bahwa nggak 200 juta lagi, itu saya sudah punya bukti bahwa saya sudah mentransfer sebesar 10 juta. Dengan demikian kan bukan berarti tidak sederhana. Sudah terbukti diakui, tapi jumlahnya tidak sebesar itu. Nah, itu dianggap sudah sederhana. Ya. Karena sudah diakuin, tapi jumlahnya tidak sebesar itu. Nah, jumlah itu kalau merujuk kepada 37/2004, itu akan diselesaikan di dalam proses verifikasi. Jadi sederhana itu kalau menurut undang-undang dinyatakan cukup jelas, ya. Mungkin yang dimaksud dengan tidak sederhana itu begini, umpamanya dia harus memerlukan lagi pembuktian bahwa ini ada utang atau tidak sih sebenarnya. Ini kita bicara SEMA ini kan? Iya, kita bicara tentang sederhana. Kan yang dijadikan persoalan di situ adalah pembuktian secara sederhana. Bukan. Dengan SEMA itu sudah dipastikan kalau yang berhubungan dengan properti sudah tidak sederhana. Kan begitu. Sudah disimpulkan seperti itu tanpa melihat lagi kasusnya. Ya kan? Itu. Ya problematik juga sih. Kalau seperti itu. Jadi kalau menurut Kakak? Karena kalau definisi utang, kita kembalikan lagi ke definisi utang, menurut KUH Perdata, kan memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan di dalam hubungan antara developer dengan konsumen kan unsur itu ada. Ya. Saya membayar sejumlah uang untuk mendapatkan seunit atau 2 unit properti, baik berupa atau rumah atau unit apartemen. Kalau pengembangnya tidak memberikan kepada saya unit tersebut, berarti pengembangnya ingkar janji dong. Sesuai dengan waktunya yang ditentukan, berarti lewat daripada waktu tersebut, berarti jatuh tempo. Ya. Jadi kalau menurut Kakak ini masih bias juga Kak ya? Karena tidak diatur, tidak dijelasin. Kita harus dudukkan sebenarnya SEMA yang mengatur hal teknis seperti ini kan berarti kan internal ya, berlaku buat hakim-hakim kan. Nah, persoalan lain yang timbul dari SEMA itu adalah bagaimana dengan independensi hakim. Berani nggak kalau misalnya tidak sama pendapatnya dengan SEMA tersebut.
kalau ternyata di dalam perkara yang diperiksa itu nyata-nyata jelas bahwa itu sederhana. Saya membeli rumah, saya sudah lunas, tidak diberikan rumah oleh pengembang. Satu sisi memang mungkin SEMA ini mau mengatur perlindungan kepada kontraktor atau developer, satu sisi juga harusnya melindungi konsumen. Aku mau bahas lagi masalah pembuktian secara sederhana sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 8 ayat 4. Nah, itu kan bias. Kalau menurut beberapa praktisi teman-teman KKI itu Bang Ricardo contohnya bahwa pembuktian sederhana itu lahir dari bukti yang kuat. Jadi kalau sudah tidak ada gugatan lain di pengadilan, gugatan di pengadilan biasa misalnya perdata umum itu baru boleh dikategorikan dengan pembuktian sederhana seperti itu. Nah, menurut kakak apa pembuktian sederhana itu? Iya, saya sebutkan tadi, saya sampaikan tadi bahwa undang-undang kan tidak memberikan penjelasan, ya. Undang-undang malah mengatakan cukup jelas, sehingga pembuktian itu tidak perlu lagi kalau kita melihat di 373/2004 ya, artinya pembuktian sederhana ya, artinya tidak perlu lagi didefinisikan lagi macam-macam, bahwa disebutkan itu bukti yang kuat, iya betul, artinya tidak perlu lagi ada perdebatan ada atau tidak ada utang. Nah, kalau masih ada perdebatan ada atau tidak ada utang, berarti memang tidak sederhana. Ya, berarti harus ke pengadilan umum. Karena sederhana itu tidak berbicara tentang jumlah, tapi ada. Kalau ada ya sudah sederhana berarti. Bahkan itu ketika diatur bahwa penyelesaiannya dilakukan ketika terjadi permasalahan ya, diselesaikan di arbitrase, tetap aja pengadilannya kan dapat memutuskan kalau sudah tegas, kalau sudah jelas mengenai adanya utang. Nah, Kak, menurut Kakak, kenapa Mahkamah Agung secara spesifik mengatur terhadap pelaku usaha atau pengembang? Ini aku mau tanya pendapat Kakak. Ya, kita nggak tahu ya, karena ini kan Mahkamah Agung yang membuat. Kita hanya bisa membuat analisa. Ya. Kenapa? Kalau analisa Kakak? Ya, ya nggak tahu, bisa macam-macam. Salah satunya adalah mungkin untuk melindungi para developer kontraktor agar tidak begitu mudah di PKPU kan atau dipahitkan. Mungkin seperti itu. Berarti karena kan kalau seperti itu kan berarti yang terlindungi dari upaya PKPU pilot adalah kontraktor atau pengembang, developer. Tapi kan banyak juga pengembang yang hanya jual gambar gitu Kak, cuman itu lain soal. Lain soal ya. Itu lain soal itu kalau itu regulasi lain yang menjadi PR bagi pemerintah. Bagaimana melindungi kepentingan konsumen. Jadi di sini kan persoalan konsumen sebenarnya. Nah, Kakak, apakah Kakak mau berpendapat bahwa ini adalah salah satu bentuk pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung untuk melindungi sektor properti juga? Ya, kalau perlindungan kan seharusnya bukan kepada salah satu pihak saja yang harus dilindungi. Semua pihak dong. Ya. Semua pihak dalam hal ini adalah kreditur, debitur. Ya, masyarakat. Ya, kalau kita kontekskan ke Undang-Undang 37, berarti kan debitur, kreditor yang harus dilindungi. Kepentingan masyarakat luas lah sebenarnya. Karena kalau seandainya yang SEMA ini mengatur seperti itu, yang diuntungkan dalam hal ini adalah kreditur kayak? Bukan dong. Bagaimana dengan debitur? Bukan kreditur dong. Kalau kedudukannya, kalau kita lihat bahwa yang sering menjadi persoalan kan ketidakmampuan developer atau kontraktor menyerahkan kan kepada konsumen. Berarti kedudukannya adalah debitor. Debitor. Kreditor kan berarti konsumen yang mempunyai hak. Ya, Kak. Menurut Kakak, apakah SEMA nomor 3 tahun 2003 ini sudah sejalan atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU? Dari sisi mananya nih?
dari segala sisi. Sisi mananya dulu? Kan tujuan Undang 37 2024 ini kan sebenarnya salah satu instrumen dalam penyelesaian utang piutang. Ya, salah satu instrumen. Instrumen lain banyak. Kenapa orang memilih 37 2004 PKPU atau pilot? Kan sebenarnya karena adanya kejelasan, adanya keefisienan di dalam hukum acara. Ya. Pilot 20 hari, PKPU 20 hari, pilot kan 60 hari. Sebelumnya malah 30 hari kan. Untuk diri sendiri 3 hari. Nah, berbeda dengan lembaga hukum lainnya. Gugatan perdata. Itu batas waktunya kan tidak diatur. Nah, inilah kenapa lembaga ini yang dipilih. Nah, tapi kalau kemudian lembaga ini juga diatur sedemikian rupa dengan berbagai macam halangan-halangannya, kemudian orang akan bertanya, terus lembaga hukum apa lagi yang bisa lebih efisien, lebih efektif? Seperti itu. Kan tujuannya undang-undang ini kan sebenarnya bukan membunuh. Tapi ada yang berkembang itu adalah undang-undang kepailitan ini adalah pembunuh untuk para pengusaha. Ya, itu kan sudut pandang. Ya, sudut pandangnya siapa dulu? Sudut pandangnya siapa dulu? Emangnya umpama gini, pembeli rumah, pembeli apartemen, yang diinginkan apa sih? Unit. Ya udah. Bagaimana pengembangnya menjanjikan unit itu diterima dengan baik oleh konsumennya? Nah, dari situ bagaimana bisa dikatakan pembunuh? Ya. Semuanya kan orang yang punya piutang, apa sih yang diinginkan? Pengembalian piutangnya. Bukan mau membunuh orang yang berutang. Dan sekiranya ini sesuatu yang wajar kok di mana-mana juga. Kalau tidak mampu bayar sekaligus, berarti diatur pengembaliannya. Ya, lebih kerennya bahasanya direstrukturisasi seperti apa. Gitu. Kak, apakah menurut Kakak regulasi yang mengatur tentang kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini saling tumpang tindih atau bahkan tidak jarang saling bertentangan? Tumpang tindih dengan apa dulu nih? Dengan peraturan yang misalnya Undang-Undang 37 dengan SEMA, dengan 37 kan sejak dihidupkannya kembali lembaga kepailitan ini kan dinamis dan mungkin paling dinamis di antara lembaga hukum yang lain dalam hal penyelesaian utang piutang. Tentunya dengan kedinamisannya itu banyak hal-hal yang di dalam menghidupkannya itu tidak sempat dipikirkan, kemudian timbul dalam praktek. Makanya kan perubahan-perubahannya seringkali dilakukan. Nah, sama pun dengan 37 tahun 2004 ini, banyak hal-hal yang kemudian sering didiskusikan bahwa perlu ada pengaturan-pengaturan. Contohnya, di dalam pengaturan tentang insolvensi. Ini kan berhubungan dengan pemegang jaminan kebendaan. Tafsir bahwa 60 hari harus selesai dilakukan eksekusi oleh pemegang jaminan. Atau dalam 60 hari dimulai. Ya, itu mungkin ingin dipertegas kalau ada revisi. Ya, banyaklah hal-hal lainnya ya yang sudah menjadi daftar isian masalah setiap kali diadakan pembicaraan mengenai undang-undang ini. Ya, contoh lainnya mungkin soal kompensasi ketika terjadi voting di mana ada
kreditor pemegang jaminan itu tidak setuju dengan proposal, dia minta kompensasi. Bagaimana teknis penyelesaian kompensasi tersebut? Nah ini ya mungkin harus diatur. Seperti itulah. Ya. Berarti kakak nggak mengatakan bahwa undang-undang dan SEMA atau peraturan internal lainnya tidak saling tumpang tindih atau tidak Gini, bergeser. SEMA ini kan internal ya, internal. Jadi nggak bisa kita hadap-hadapkan. Kecuali undang-undang dengan undang-undang lainnya, itu saling bertentangan. SEMA ini kan internalnya Mahkamah Agung, bukan dihadap-hadapkan dengan undang-undang. Nggak selevel. Ya. Nah, terkait dengan Undang-Undang 37 tahun 2004, menurut kakak apa yang perlu diubah atau direvisi agar bisa mengakomodir kepentingan pencari keadilan Ya, secara luas? Ya seperti saya sampaikan tadi, sudah banyaklah kita bertemu dalam berbagai forum, baik itu FGD, maupun seminar, banyaklah. Saya sudah sampaikan tadi satu atau dua contohnya ya. Ya, kalau memang hal ini juga ingin dimasukkan sebagai sesuatu yang diatur dalam undang-undang, ya silakan aja. Apakah koperasi kemudian nanti sama dengan lembaga sekuritas atau bank perbankan yang hanya bisa dipilotkan oleh OJK. Silakan aja. Kan kalau umpama itu dimasukkan ke dalam suatu revisi, berarti kan ada diskusi panjang. Ya kan? Ada diskusi panjang yang melibatkan para stakeholder. Ya, para kepentingan masyarakat di situ. Sama juga tadi kalau ingin dimasukkan bahwa developer tidak boleh dipilotkan atau di PKPU kan, ya dimasukkan dalam perubahan itu. Ada diskusi di situ. Karena luar biasa juga kalau suatu transaksi, suatu hubungan perdata sudah jauh-jauh hari sudah dikelompokkan sebagai sesuatu yang tidak sederhana. Kan luar biasa juga. Sedangkan yang lain-lainnya saja kan tidak pernah didefinisikan seperti itu. Sederhana tidak sederhana itu ada di dalam pemeriksaan perkara. Tapi kalau sudah jauh-jauh hari sudah dilekatkan sebagai sesuatu yang tidak sederhana, ya luar biasa juga sih sebenarnya. Ya. Belum lahir sudah dicap tidak sederhana. Ya. Jadi terkait dengan pengembang atau developer, kakak pernah menangani kepilotan mereka atau pengembang? Saya sih pribadi nggak tahu kalau di kantor saya ya. Ya kalau kantor ya kakak pasti tahu lah. Ya kan kurator kan masing-masing, ya independen dia. Tapi sejauh kakak memandang pernah? Nggak pernah ya? Nggak mau apa nggak pernah karena ribet gitu? Ya belum ada ngasih sih. Belum ada. Mas Afin, nanti aku dengungan itu ke Mas Afin. Ya, jadi ada yang mau kakak sampaikan yang belum aku tanyakan terkait dengan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang sedikit menghebohkan dan membuat para teman-teman kakak ini khawatir. Ya, kalau saya berpendapat bahwa hal seperti ini mungkin menjadi diskusi kita bersama ya. Sebab undang-undang ini kan tegas ya di awalnya mengenai apa yang boleh langsung, apa yang tidak boleh langsung. Bukan melarang ya undang-undang tidak pernah melarang siapa yang boleh dipilotkan. Kalaupun melarang itu, yang dilarang itu umpama mempilotkan pemerintah kota, ya, itu memang dilarang. Mempilotkan pemerintah provinsi itu dilarang itu. Ya. BUMN sekarang juga udah bisa ya? BUMN bisa sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Ya, syarat-syaratnya kan itu tadi, kalau dia pemegang sahamnya hanya satu pemegang saham, berarti kan hanya boleh oleh OJK atau Kementerian Keuangan. Pokoknya di undang-undang itu bukan tidak boleh, boleh tapi oleh ini. Ya. Tapi kalau sama sekali tidak boleh, itu yang belum ada. Kecuali tadi yang saya contohkan ya, bahwa pemerintah kota itu tidak boleh dipilotkan.
Kira-kira kalau pemerintah Provinsi DKI dipilotkan kan mau jadi apa? Nah, itu yang dilarang. Nah, kalau ada kemudian karena perkembangan kemudian timbul apakah itu atribusi, delegasi atau diskresi saat ini karena dianggap ada kekosongan hukum atau mungkin dapat menimbulkan huru-hara, mungkin dalam perbaikan selanjutnya bisa dimasukkan ke dalam undang-undang yang direvisi. Tentunya di situ akan banyak masukan-masukan oleh para pihak. Tapi sedikit Kak, tadi Kakak menyinggung masalah persoalan ini harus dikaji menurut hukum tata negara. Ya, Ini nggak lompat terlalu jauh gitu kalau. ini kan masalah sesuatu yang undang-undangnya jelas, kemudian dibuatkan suatu aturan yang melampaui undang-undangnya. Sema ini gitu. Iya. Apakah itu Berarti boleh? ini Itu pemahaman saya kan belum tentu benar ya. Ini kan hanya pemahaman saya bahwa ini kan undang-undangnya jelas. Apakah undang-undang itu kemudian memberikan delegasi atau atribusi atau diskresi kepada Mahkamah Agung untuk membuat suatu peraturan yang baru yang dianggap mengisi kekosongan. kalau ada Kalau ada kekosongan. Kalau ini Kakak prediksi ada kekosongan ya? Nanti kita tanyalah. Ya. Iya. Oke teman-teman, jadi konklusinya adalah persoalan ini harus dikaji menurut hukum tata negara. Jadi undang-undangnya jelas, akan tetapi masih harus didudukan persoalan ini di tempatnya masing-masing gitu Kak ya? Ya. Setiap peraturan kan harus diuji. Kalau undang-undang kan MK, turunan di bawahnya oleh persoalannya kan kalau SEMA atau PERMA diujinya di Mahkamah Agung sendiri. Jadi lembaga internal. Jadi bisa jadi konflik kepentingan ya Kak ya? Oke, terima kasih Kakak waktunya. Sama-sama. Teman-teman, jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan di komen. Kebetulan abang saya ini lagi pilek, jadi agak kurang bersemangat atau karena ngomongin Mahkamah Agung nggak tahu juga sih. Tapi ya sudah, yang penting konklusinya adalah beliau mengatakan bahwa SEMA ini adalah peraturan internal, mengatur secara internal. Dan kalau misalnya ini menimbulkan reaksi, ya reaksinya bagaimana dulu gitu Kak ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.